warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Labibah dari 11 IPA 2, nomor absen 4. Kami akan membahas tentang hidrolisis garam. Apa itu hidrolisis garam? Hidrolisis, hidro merupakan air, dan lisis merupakan penguraian. Jadi, hidrolisis air merupakan reaksi antara air dengan ion-ion yang berasal dari asam, lemah, dan basa lemah suatu garam. Kita lihat di sini, ada K2SO4. K2SO4 merupakan garam netral karena pencampuran dari basa kuat dan asam kuat. Selanjutnya ada NH4Cl. NH4Cl merupakan sebuah garam basa karena merupakan campuran dari basa kuat dengan asam lemah. Selanjutnya ada NaCN. NaCN merupakan sebuah garam asam karena merupakan campuran dari basa lemah dicampur dengan asam kuat. Selanjutnya ada ZNS. Ini merupakan bisa menjadi garam asam maupun garam basa tergantung dengan jumlah Ka dan Kb-nya. Ini merupakan campuran dari basa lemah dan asam lemah. Selanjutnya ada jenis hidrolisis garam. Nah, untuk mengetahui jenis hidrolisis garam, kita coba dulu nih, reaksikan garam netral. Di garam netral ini, kita dapat lihat bahwa tidak ada reaksi hidrolisis karena semuanya terionisasi sempurna. Selanjutnya, pada garam asam. Nah, pada garam asam ini dilihat dari reaksi kimianya, dilihat bahwa NH4 lah yang terjadi hidrolisis. Hidrolisis ini menghasilkan garam yang bersifat asam, tapi tidak dengan Cl-nya. Cl-nya tidak terhidrolisis karena terionisasi. Selanjutnya ada garam basa. Dapat dilihat dari reaksi kimia berikut, di sini bahwa CH3COO yang terhidrolisisnya hanya CH3COO. Nah, CH3COO ini merupakan garam bersifat basa. Yang Na ini tidak terhidrolisis karena terionisasi. Hidrolisis yang hanya satu ini atau sebagian ini disebut dengan hidrolisis parsial. Kemudian ada garam yang didapat dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang dapat dari asam dan basa lemah ini semuanya terhidrolisis secara total. Jadi ini dinamakan dengan hidrolisis total. Penentuan apakah garam yang dihasilkan asam dan basanya, kita lihat dari jumlah Ka dan Kb-nya. Jika Ka melebihi Kb, maka itu bersifat asam. Jika Kb melebihi Ka, maka garam bersifat basa. Dan jika Ka sama dengan Kb, maka garam bersifat netral. Perhitungan pH hidrolisis garam. Untuk garam netral seperti KCl, Na2SO4, dan BAS, garam netral terionisasi sempurna dan ber-pH larutan 7. Selanjutnya ada garam asam. Contohnya adalah NH42SO4. Ini akan menghasilkan pH kurang dari 7. Dimana cara mencari konsentrasi H+-nya, kita gunakan rumus seperti berikut. Untuk garam basa, yang contohnya adalah CH3COOK, menghasilkan pH lebih dari 7. Dan dapat kita cari dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut. Terakhir, ada perhitungan pH hidrolisis dari asam lemah dan basa lemah. Terakhir, ada perhitungan pH hidrolisis garam yang didapat dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah CH3COO NH4. Nah, pH-nya ini tergantung dengan harga Ka atau harga Kb, sehingga ini bisa jadi garam asam atau garam basa. Kita bisa gunakan rumus seperti berikut. Ini jika asam dan ini jika basa. Selanjutnya kita akan bahas ke pembahasan soal. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama adalah sebagai berikut. Hitunglah pH 100 ml larutan Ba CH3COO 2 0,05 molaritas dengan Ka CH3COOH sama dengan 10 ml. Oke, yang pertama kita cari dulu konsentrasi si kation ion positif garamnya dengan cara mengkalikan molaritasnya yaitu 0,05 dikali dengan jumlah dari CH3COO-nya yaitu 2 sama dengan berarti 10 pangkat min 1. Sudah dapat, kita cari konsentrasi dari ion OH-nya dengan mengakarkan pembagian dari 1 kali 10 min
14 per 1 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 10 min pangkat min 1. Ini hasilnya min 15 akar dari 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. Ya, dari sini kita bisa cari POH-nya. Kita dapat 5. Maka pH-nya 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Yang kedua, soalnya seperti ini. Ada 250 ml larutan CH3COONH4 0,1 molaritas. Jika Ka CH3COOH sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 dan Kb-nya NH3 sama dengan 2 kali 10 min 5, hitunglah pH larutan. Diketahui Ka sama dengan Kb. Maka yang pertama-tama kita harus cari, langsung saja kita cari konsentrasi dari ion H+-nya. Di mana 1 kali 10 pangkat min 14 per 2 dikali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan konsentrasi si garamnya 2,10 pangkat min 5 juga. Maka hasilnya adalah 10 pangkat min 7. Dari sinilah kita dapat tahu bahwa pH-nya adalah 7. Selanjutnya kita akan ada pertanyaan seperti ini. Ke dalam 100 ml larutan NH4OH 0,2 m molaritas ditambahkan 100 ml larutan H2SO4 0,1 molaritas. Hitunglah pH campuran yang terjadi dengan Kb atau ketetapan basanya 1 kali 10 pangkat min 5. Yang pertama kita tulis dulu reaksi yang reaksi setaranya. NH4OH ditambah dengan H2SO4 jadi NH4 ditambah NH4-nya 2 SO4 ya, ditambah H2O. Kita samain koefisiennya agar setara. Selanjutnya kita buat tabel MBS-nya, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Kita akan dapat, kita cari dulu milimolnya. Milimol yang pertama, milimol dari NH4OH. Sama dengan jumlahnya ada 100 ml dikali dengan 0,2 dikali dengan molaritasnya sama dengan 20. Dan yang kedua ada H2SO4 yang memiliki 100 ml dikali dengan molaritasnya yaitu 0,1, jadi ada 10 milimol. Kita masukkan ke tabel MBS. Di sini 20, 10, 10. Lihat koefisiennya ini 20. Habis di sini 10 dan di sini 20. Nah, dari sini kita dapat cari M-nya, molaritasnya, yaitu dengan 10 per berapa mililiternya, berarti per 100 sama dengan 0,1 atau 10 pangkat min 1. Udah gitu kita cari deh berapa konsentrasi ion H+-nya dengan mengakarkan 1 kali 10 pangkat min 14 per 1 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 10 min 1 pangkat min 1. Maka hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa pH sama dengan 5. Sekian dari Amira Labibah.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.